Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan pengorbanan, perjuangan, dan pergerakan dari seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Banyak pergerakan yang tercatat dalam upaya untuk memperoleh kemerdekaan. Salah satunya ketika diperdengarkan lagu Indonesia Raya 3 stanza dalam penutupan Kongres Pemuda kedua. Dan momen tersebutlah yang menjadi awal atau titik balik Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara kita, Indonesia. Kalau tidak ada momen tersebut, kita tidak mengenal lagu Indonesia Raya, mendengarkannya apalagi bangga ketika melantunkannya. Lantas, apa yang membuat lagu Indonesia Raya ini spesial bagi kita, rakyat Indonesia? Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sakralnya Indonesia Raya. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan kita yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36B, yang pada awalnya hanya bisa diperdengarkan di depan peserta Kongres Pemuda kedua secara instrumental dengan gesekan biola oleh penciptanya sendiri, Wage Rudolf Supratman, pada tanggal 28 Oktober 1928. Sayangnya, rancangan syair lagu ini yang penuh dengan pesan kemerdekaan dan patriotisme tidak bisa dinyanyikan saat itu. Karena dapat dikhawatirkan Kongres dibubarkan oleh aparat keamanan pemerintah kolonial Belanda saat itu. Terciptanya lagu ini karena W.R. Supratman meyakini bahwa semangat persatuan itu belum muncul. Karena pada saat itu beberapa pemuda dari berbagai daerah membuat organisasinya sendiri. Seperti pemuda Sumatera membuat Iong Sumatera, pemuda Ambon membuat Iong Ambon, pemuda dari Sulawesi membuat Iong Celebes, dan lain sebagainya. Hal tersebut mengkhawatirkan. Kenapa mengkhawatirkan? Karena pengelompokan-pengelompokan semacam ini membuat Indonesia menjadi identitas yang kecil yang terpisah-pisah. Tidak ada persatuan. Dan dari sanalah kecerdasan dan harapan W.R. Supratman untuk menciptakan sebuah lagu yang bisa mendorong perasaan kebangsaan agar semua entitas-entitas yang terpisah ini bisa bersatu. Setelah diperkenalkan tanpa syair di Kongres Pemuda kedua bersamaan dengan lahirnya Sumpah Pemuda, lagu Indonesia Raya yang pada awalnya hanya sebatas notasi lagu dimuat pada sebuah koran mingguan bernama Sinpo yang awalnya berjudul Indonesia lengkap dengan liriknya yang bergelora. Kemudian lagu yang berganti nama menjadi Indonesia Raya itu mulai menyebar ke pelosok Nusantara. Dan momen itulah merupakan salah satu yang memulai bangkitnya semangat kebangsaan dan persatuan. Akhirnya setelah penyebaran lagu tersebut, maka lagu Indonesia Raya sering diperdengarkan pada forum-forum kebangsaan tahun 1929. Dan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya direkam dan dirilis dalam format piringan hitam oleh perusahaan Io Tech Hong. Sayangnya kebanyakan piringan hitam ini disita oleh polisi Hindia Belanda pada tahun 1930 karena adanya sebuah pelarangan lagu Indonesia Raya. Alasannya karena pemerintah kolonial Belanda menganggap lagu Indonesia Raya sebagai lagu yang menentang pemerintah kolonial serta mengandung simbol harapan
dan optimisme kemerdekaan rakyat di kala itu. Bukan hanya menganjurkan persatuan, lagu Indonesia Raya juga mengharapkan pemuda-pemuda bangkit. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Artinya, dalam segenap jiwa dan raga pemuda dan rakyat harus bangkit karena ada rasa optimisme, visi dan keyakinan bahwa kemerdekaan segera tiba suatu hari nanti. Itulah yang ingin disampaikan oleh Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman adalah tokoh yang sangat berjasa untuk membangkitkan harapan dan pergerakan di seluruh pelosok negeri. Namun perjuangan yang ia lakukan untuk membangkitkan pemuda dan pergerakan dengan visi serta optimisme yang dilakukan oleh beliau tidak sebanding dengan kredit yang ia terima hingga saat ini. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena dari sejarah yang diajarkan saat masa sekolah yang kita ketahui bahwa W.R. Supratman hanya sebatas penciptanya saja dan tidak lebih dari itu. Hal yang seharusnya diajarkan adalah lagu Indonesia Raya merupakan simbol pergerakan hingga membangkitkan semangat rakyat hingga ke pelosok negeri, dan ada pengorbanan untuk lagu Indonesia Raya dapat didengarkan hingga sekarang ini. Apakah poin tersebut diajarkan di sekolah? Jawabannya hampir tidak ada. Makanya saat upacara bendera di sekolah-sekolah, banyak anak-anak yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak ada rasa khidmat, tidak adanya semangat, dan bahkan dinyanyikan asal-asalan. Karena pada dasarnya mereka tidak tahu dengan sakralnya lagu Indonesia Raya itu sendiri. Karena ada sebuah pengorbanan yang terjadi ketika lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan kita. Selama menjadi wartawan di Batavia, pergaulan dengan dunia dan tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan Supratman menjadi intens. Idealisme kebangsaan dan semangat kemerdekaan menjadi menyala-nyala di dalam hatinya. Dan di saat itulah W.R. Supratman sering menggubah sejumlah lagu dan menciptakan lagu dengan warna dan makna kemerdekaan yang kuat. Selain menciptakan karya terbaiknya Indonesia Raya, W.R. Supratman juga menggubah karya legendaris lain seperti lagu Barat ke Timur dan Ibu Kita Kartini. Karena lagu Indonesia Raya yang ia ciptakan pada tahun 1929, W.R. Supratman kerap diawasi polisi Hindia Belanda dan hidupnya menjadi kian sulit hingga ditetapkan lagu Indonesia Raya sebagai lagu terlarang pada tahun 1930. Pelarangan karya terbesarnya inilah yang mengawali hari-harinya hidup dalam penderitaan, kesunyian, dan pengorbanan. Akibat pelarangan lagu Indonesia Raya oleh kolonial Belanda, hidup W.R. Supratman mengalami hari-hari yang sulit. Bukan hanya menjadi target pengawasan dan penangkapan oleh polisi kolonial, tetapi banyak hal yang harus dikorbankan, yang seharusnya seorang terpelajar seperti W.R. Supratman bisa hidup dengan nyaman. Namun, karena semangatnya agar Indonesia dapat merdeka, beliau berjuang akan hal itu. Bahkan, beliau menjalani hidupnya sebagai seorang buronan dan kembali ke tempat kakak keduanya di Surabaya. Bahkan sempat ditangkap oleh polisi di rumah masa kecilnya di Purworejo. Sayangnya, pada bulan Agustus 1938, ia benar-benar ditangkap oleh polisi Hindia Belanda dan sempat ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Karena kesehatannya yang memburuk dan penahanan dirinya dikhawatirkan dapat memicu kemarahan kaum pergerakan, pihak keamanan membebaskan Supratman. Namun, pada tanggal 17 Agustus 1938, setelah 10 hari dibebaskan akibat penyakit, serta kelelahan fisik hingga psikis yang beliau alami,
W.R. Supratman menghembuskan nafasnya untuk terakhir kalinya. Beliau meninggal 7 tahun sebelum bangsa yang beliau perjuangkan dan ia cita-citakan meraih kemerdekaan. Uniknya, tanggal meninggal beliau sama dengan hari kemerdekaan negara kita. Secara tidak langsung, 17 Agustus juga mengenang suatu pengorbanan yang beliau lakukan agar Indonesia merdeka. Walaupun beliau meninggal dan menderita selama hidup, tidak ada satupun rasa penyesalan dalam hidupnya. Karena dalam sebuah surat yang beliau tuliskan, beliau menyebutkan ia tidak menyesal dan bahkan percaya bahwa kemerdekaan pasti akan datang. Setelah dilarang pada tahun 1944, akhirnya lagu Indonesia Raya diputuskan sebagai lagu kebangsaan negara Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan dilantunkan saat upacara kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dan inilah kisah sebuah lagu yang memupuk semangat pergolakan untuk persatuan dengan liriknya yang menggelora. Inilah sebuah lagu yang dapat mempersatukan berbagai entitas kecil menjadi satu kesatuan. Inilah sebuah lagu yang menyebabkan pergerakan rakyat Indonesia hingga ke pelosok negeri. Inilah sebuah lagu yang dapat mengancam kedaulatan pemerintah kolonial Belanda. Inilah sebuah lagu yang berasal dari sebuah pengorbanan paling luar biasa oleh penciptanya sendiri demi suatu kemerdekaan bangsa yang ia cita-citakan. Dan lagu itu adalah Indonesia Raya. Hormatilah lagu ini, agungkanlah lagu ini, dan nyanyikanlah lagu ini dengan penuh penghayatan. Lalu bayangkan bahwa lagu ini ada berkat suatu pengorbanan, darah dan keringat untuk satu kata. Dan satu kata itu ialah kemerdekaan.